Halo semuanya, anak kelas 10. Selamat siang. Hari ini kita PKN ya. PKN kali ini saya akan menjelaskan mengenai wilayah negara Republik Indonesia. Wilayah RI itu, luas wilayahnya itu kurang lebih 5.180.053 kilometer persegi. Jumlah pulaunya ada 13.000 plus 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 gitu ya. Berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia menganut sistem kepulauan atau archipelago yang cirinya adalah Nusantara. Seperti itu nih, kalau kalian lihat di sini ada peta ya. Bayang nih Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, terus kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku sampai Papua. Nah, ini batas-batas lautnya. Laut teritorial itu 12 mil. Ini ya, 12 mil. Sedangkan zona ekonomi eksklusif 200 mil. Laut bebas tuh ini. Gitu. Nah, landas kontingen tuh yang ini. Tuh, ya. Jadi ada 12 mil laut teritorial, 200 mil adalah zona ekonomi eksklusif, batas lautnya. Ini pengertiannya anak-anak. Zona laut teritorial itu yang 12 mil ya, dari garis dasar ke laut lepas. Jadi sebuah negara mempunyai kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial. Akan tetapi, negara tersebut harus menyediakan jalur pelayaran lintas damai, baik di atas maupun di bawah. Batas teritorial ini telah diumumkan Deklarasi Juanda 13 Desember 57 ketika waktu itu Perdana Menteri Juanda yang menjabat. Terus kalau zona landas kontingen itu adalah kelanjutan garis batas dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman kurang lebih 150 dpl. Sumber kekayaan alam yang berada di wilayah batas landas kontingen merupakan milik pemerintah Indonesia. Jadi, pemerintah Indonesia itu berhak melakukan eksplorasi, bahkan eksploitasi kekayaan alam yang berada di wilayah batas landas kontingen. Terus zona laut teritorial itu sejak 1980 Indonesia mengumumkan ZEE, batas zona ekonomi eksklusif, adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dalam batas ZEE, negara itu berhak melakukan eksploitasi, eksplorasi, bahkan pengolahan dan melestarikan lingkungan alam. Batas-batas negara Indonesia itu ya. Untuk batas negara Indonesia bagian timur adalah perbatasan langsung dengan negara Papua. Kalau kita lihat di sini nih, sebelah sini kan ada Papua nih, ada sebelah sini ada Papua Nugini. Itu adalah batas paling timur. Dan juga berbatasan dengan Samudra Pasifik nih, di sebelah sini nih. Kalau kalian lihat di peta nih, ya sebelah sini tuh Samudra Pasifik. Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste. Timor Leste kan bukan lagi bagian Indonesia ya, ini Timor Leste nih. Itu. Terus selanjutnya, sedangkan batas negara Indonesia bagian barat sebelah sini nih dengan perairan negara India dan Samudra Hindia dengan perbatasannya nih. Sebelah sini ada Samudra Hindia, sebelah sini ada India nih. Itu. Sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Nih kalau di sini nih ada negara Malaysia nih di sini. Tuh ya, Sabah Sarawak itu. Terus kemudian juga batas darat wilayah Indonesia hanya bersentuhan dengan Malaysia, namun tidak dengan batas laut wilayah Indonesia sebelah utara yang berbatasan dengan laut 5 negara. Ada Malaysia sebelah sini, Singapura, Thailand, ya, Vietnam, di sebelah sini ada Vietnam, Republik Palau dan Filipina sebelah sini.
gitu. Status kewarganegaraan Indonesia. Yang menjadi warga negara Indonesia itu ada diatur dalam pasal 26 Undang-Undang 1945. Di pasal 26 itu disebutkan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia itu adalah orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi boleh WNA tapi harus sudah sah jadi warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat di tinggal Indonesia. Jadi penduduk Indonesia itu nggak cuma orang Indonesia asli, ada juga WNA dari misalkan Amerika ya, yang kesini cuma berlibur atau bekerja gitu ya, itu tapi kewarganegaraannya itu masih tetap Amerika, itu disebut penduduk. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk itu ada di undang-undang. Nah, apa bedanya penduduk dan bukan penduduk? Mereka bertempat tinggal atau dalam wilayah suatu negara, sedangkan kalau penduduk itu adalah mereka yang berada di suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Itu ya. Kalau sementara waktu itu bukan penduduk, gitu. Kalau penduduk itu berarti untuk waktu yang lama. Warga negara dan bukan warga negara. Jadi kalau warga negara itu adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara tertentu, itu warga negara. Sedangkan bukan warga negara itu adalah mereka yang tinggal di suatu negara tapi tidak menjadi anggota negara bersangkutan. Asas-asas kewarganegaraan itu ada dua ya, ada sanguinis dan soli. Sanguinis ini ya adalah asas keturunan, yaitu merupakan kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan keturunan orang yang bersangkutan. Contoh nih, seseorang yang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia merupakan warga negara B karena orang tuanya itu warga negara B gitu. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan sang anak itu akan selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu dilahirkan. Tapi kalau iusoli itu kebalikannya. Ini adalah asas kedaerahan, yaitu merupakan kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan tempat di mana dia dilahirkan. Contohnya kebalikannya tadi ya, seseorang dilahirkan di negara B dan sedangkan orang tuanya kewarganegaraan A, maka ia juga di negara B dianggap kewarganegaraannya gitu ya. Dia itu warga negara B berarti ya. Jadi menurut asas tersebut, kewarganegaraan seorang anak itu tidak berpengaruh kewarganegaraan orang tuanya. Gitu, karena patokannya adalah di mana sang anak itu lahir. Syarat-syarat menjadi WNI itu yang pertama ada naturalisasi biasa sesuai dengan pasal 9 nomor 12 tahun 2006. Di sini ada setelah usianya tuh udah 18 tahun atau bahkan sebelum 18 tahun dia udah menikah boleh gitu ya. Itu naturalisasi menjadi WNI. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah RI paling singkat itu 5 tahun, tapi berturut-turut, jadi dia tuh nggak kemana-mana selama 50 tahun itu gitu. Kemana-mana tuh berarti liburan ke negara mana selama waktu tertentu gitu, itu nggak boleh, harus berturut-turut ya. Atau paling singkat 10 tahun, itu pun kalau nggak berturut-turut. Contohnya kayak dia liburan ke Cina misalkan, dia liburan ke Eropa, dia tinggal menetap di sana untuk beberapa bulan, itu boleh 10 tahun kalau dihitungannya. Tapi kalau dia nggak pergi-pergi, itu 5 tahun aja. Dia harus sehat jasmani, baik fisik ataupun rohaninya ya. Dia juga harus bisa berbahasa Indonesia, serta harus mengakui dasar negara kita itu kan Pancasila dan undang-undang. Jadi sebagai pedoman hidup di Indonesia itu harus paham tentang Pancasila dan mengakui bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Terus tidak pernah dijatuhi pidana, karena melakukan tindak pidana itu diancam dengan pidana 1 tahun ya,
atau lebih. Jadi nggak boleh orang yang naturalisasi itu harus orang yang bersih gitu ya, orang yang tidak pernah diancam pidana. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadi kewarganegaraan negara lain, jadi harus memilih gitu, mau RI ya RI aja, nggak boleh yang lain, karena memang kasusnya nanti ada bipatrit. Bipatrit itu kewarganegaraan ganda gitu. Mempunyai pekerjaan, dia harus punya pekerjaan atau berpenghasilan tetap dan membayar uang per kewarganegaraan ke kas negara begitu. Tapi kok ada juga cara naturalisasi yang istimewa, di mana seseorang itu diberikan sesuai ketentuan pasal 20 nomor 12 tahun 2006 kepada orang asing yang telah berjasa ke RI. Tapi ini juga dapat dibatalkan ya jika menyebabkan orang tersebut kewarganegaraan ganda. Jadi memang diberikan kepada orang tersebut, tapi orang tersebut itu harus harus satu milih di antara warga negara yang lama atau RI gitu. Ketika dia mau RI dan mau juga warga negara yang lama, itu pun nggak boleh. Jadi harus satu. Nah, ini kasusnya ketika warga negaranya itu bisa hilang gitu. Sebabnya itu diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Jadi dia tuh memilih kewarganegaraan lain dibandingkan RI. Berarti ya memang harus mau harus pergi, ya, maksudnya harus berganti gitu. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Jadi ketika orang bersangkutan itu ditawarin masuk ke Indonesia gitu ya, warga negara Indonesia, dan dia tertarik tapi dia enggan melepaskan kewarganegaraan yang sebelumnya, itu juga mau nggak mau harus harus melepaskan kewarganegaraan daerah RI ya, karena memang nggak bisa digabungkan gitu, digandakan. Yang ketiga adalah dinyatakan hilang kewarganegaranya oleh presiden atas permohonan sendiri. Gitu ya. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin. Ketika dia warga negara Indonesia, tapi dia ikut serta dalam dinas tentara di negara lain. Itu pun tanpa izin. Jadi harus harus melepas gitu kan, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Jadi kalau yang tadi itu dia tidak izin dari presiden itu, atau secara sukarela masuk ke dalam dinas negara asing, jabatannya dalam dinas tersebut ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang hanya dapat dijabat oleh WNI. Yang terus selanjutnya ada secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Pokoknya kan ada macam-macam ya, ada negara bagian, ada negara asing yang lain gitu. Jadi nggak menduakan RI lah istilahnya begitu ya. Tidak diwajibkan, tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Jadi melibatkan kepentingan negara asing. Punya paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan. Terus bertempat tinggal di luar RI selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas, tapi tanpa alasan sah dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun terakhir. Jadi kalau dia tinggal 5 tahun berturut-turut, ya lama-lama ya bakalan harus melepas RI kalau dia kemudian sengaja gitu ya, untuk keinginannya untuk tetap menjadi NI, tidak menjadi RI maksudnya. Oke, seperti itu syarat-syarat masuk, terus kemudian bisa keluar. Jika kurang dipahami, anak-anak boleh tanyakan ke ibu ya. Tuh ya, ada yang pertanyaan atau ada masukan. Dadah.